Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anwidanti Putri, mahasiswa Polbangtan Yumas, semester 4 Agribisnis Hortikultura 1, NIREM 0305190061, nomor absen 26. Di sini saya sedang mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah akuntansi dan akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Di sini saya mengambil perusahaan P4S Puspitati yang bergerak dalam bidang budidaya bibit pisang. Nah, di sini sudah tertera 10 transaksi yang telah saya buat terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita akan membuat list. Nah, kita freeze pen dulu agar tidak bergeser, agar kalau digeser tidak akan berubah. Nah, untuk yang pertama, sebelum membuat laporan laba rugi, kita membuat jurnal. Kemudian tanggal, nama akun, debit, kredit, debit, kredit. Nah, untuk yang pertama, untuk transaksi pada tanggal 1 Januari 2020, P4S Puspitati memperoleh modal awal dengan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Untuk tanggal 1 Januari 2020, nah di sini untuk nama akun yang pertama kas sebesar 50 juta. Kemudian nama akun yang kedua masuk ke dalam modal dengan kreditnya 50 juta. Untuk yang kedua, transaksi pada tanggal 2 Januari 2020, Puspitati membeli peralatan sebesar 3 juta dan perlengkapan sebesar 500.000. Kita tulis untuk nama akunnya peralatan, untuk bawahnya perlengkapan. Kemudian untuk di debit masuk ke dalam 3 juta. Untuk perlengkapannya 500.000. Nah, untuk selanjutnya kas. Kas di sini berarti 3.500.000. Nah, kemudian masih di tanggal 2 Januari 2020, Puspitati membayar uang sewa lahan untuk budidaya sebesar 3.500.000 selama 1 tahun. Disewa, dibayar di muka. Kita tarik. Sewa dibayar di muka, untuk debitnya masuk sebesar 3.500.000. Nah, untuk kasnya di debit juga 3.500.000. Oh, berarti ini kita
Ini berarti ini. Oke. Untuk sewa dibayar di muka kas di sini 3.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 menerima pesanan sebesar 5 juta pisang sudah dikerjakan namun belum dibayar. Berarti di sini masuk ke dalam piutang usaha. Ini berarti masuknya pendapatan ya. Kita geser. Untuk piutang usahanya sebesar 5 juta. Kemudian untuk pendapatan usahanya dikredit sebesar 5 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 6 Januari 2020 menerima orderan bibit pisang 3 juta dan akan dibayar pada bulan depan. Ini masih sama, berarti masuk ke dalam piutang usaha. Di sini juga masuk pendapatan usaha. Jadi untuk transaksi tanggal 6 di debitnya piutang usahanya 3 juta. Untuk pendapatan usahanya juga 3 juta. Kemudian transaksi tanggal 7 Januari 2020 Puspita Hati membeli perlengkapan untuk budidaya sebesar 1 juta namun akan dibayar pada akhir bulan. Berarti masuknya dalam perlengkapan. Terus kemudian di sini namun akan dibayar di akhir bulan. Jadi untuk nama akun kedua yaitu hutang, untuk debitnya 1 juta, untuk hutangnya juga 1 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 16 Januari 2020 Puspita Hati menerima pendapatan penjualan bibit pisang sebesar 14 juta secara tunai. Berarti ini untuk yang pertama kas. Untuk yang kedua masuk ke dalam pendapatan usaha sebesar 14 juta. Kemudian 14 juta. Nah, kemudian transaksi pada tanggal 18 Januari 2020 membayar gaji karyawan. Oh, berarti langsung beban gaji ya. Beban gaji. Di sini kas. Beban gajinya sebesar 3 juta.
Oke, untuk selanjutnya transaksi tanggal 19 Januari 2020, Puspita Hati membayar uang listrik sebesar 2 juta. Ini masih ke dalam beban listrik sebesar 2 juta. Di sini berarti masuk ke dalam kas. Di sini beban listriknya 2 juta. Kemudian untuk gasnya juga 2 juta. Nah, untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2020, Puspita Hati mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Jadi di sini masuk ke dalam prive. Prive yang kedua kas. Prive di sini adalah 1 juta untuk keperluan pribadi, kemudian kas di kredit juga 1 juta. Nah, kalau sudah kita total, totalnya menggunakan rumus sum, kita tarik dari debit atas sampai ke bawah, tutup kurung. Nah, untuk totalnya 86 juta di debit dan di kredit, berarti balance. Kita beri warna. Oke, ini penjurnalannya. Oke. Yang selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya. P4S Puspita Hati laporan laba rugi. Di sini untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember ya, karena ini bulanan. Karena ini tahunan. Oke, kemudian yang pertama adalah masuk ke dalam pendapatan usaha. Di sini pendapatan usaha yaitu pendapatan usaha yang pertama 5 juta, kemudian 3 juta ditambahkan sama dengan
pendapatan usaha berarti ini ditambah pendapatan usaha ditambah pendapatan usaha. Oke, totalnya 22 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam beban. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam beban sewa. Beban sewa di sini adalah karena kita menyewa lahan. Yang pertama, kemudian beban peralatan. Sama dengan peralatannya 3 juta. Beban perlengkapan 500.000. Kemudian ada perlengkapan lagi, berarti kita tambah aja ya. Tambah di sini ada perlengkapan lagi 1 juta. 1.500.000, berarti di sini beban gaji. Di sini beban gaji karyawan sebesar 3 juta. Kemudian kita beban listrik. Di sini beban listrik sebesar 2 juta. Kemudian kita total laba bersih setelah pajak. Di sini laba bersih setelah pajaknya kita total dulu untuk yang di sini dengan rumus SAM, buka kurung. Ini rumusnya adalah total pendapatan dikurangi total beban. Nah, untuk laba setelah pajaknya mendapatkan hasil total sebesar 9 juta. Kita beri warna. Oke. Nah, untuk laba ruginya selanjutnya kita akan menghitung laporan ekuitas. Untuk judulnya
Nah, di sini untuk laporan ekuitas, untuk yang pertama laporan laba ruginya kita ganti namanya laporan perubahan modal. Nah, untuk yang pertama kita adalah modal awal. Modal awalnya di sini tadi sebesar di sini. Nah, untuk tanggal 1 Puspita Hati memperoleh modal awal dengan uang tunai sebesar 50 juta. 50 juta. Kemudian laba bersih. Laba bersihnya dari laporan laba rugi. Laba bersih setelah pajak yaitu 9 juta. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah PRIV. PRIV itu uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Di sini transaksinya pada tanggal 20 Januari 2020. Di sini PRIV-nya sebesar 1 juta. Kemudian di sini kenaikan ekuitas pemilik. Oke, kemudian kenaikan ekuitas pemiliknya di sini ada dengan rumus. Nah, ini rumusnya adalah laba bersih dikurangi PRIV. Ini keperluan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Kita enter, hasilnya adalah 8 juta. Kita beri tanda. Kemudian di sini modal akhir. Modal akhir di sini dengan rumus modal awal ditambah ekuitas pemilik. Untuk modal akhirnya sebesar 58 juta. Sekian. Baiklah, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.